kita bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Menyenangkan bisa, mencemarkan nama baik bisa kan gitu loh. Jadi agak-agak riskan sebenarnya. Iya, Iya, makanya pembaca tuh harus cerdas. Harus Nggak cerdas, boleh nggak boleh botol, botol. gitu loh. Oke, salam dimanapun berada. Assalamualaikum, shalom, Om Santi Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini penting buat para pembaca. Apa itu? Kode etik tarot reader. Deng-deng. Dededeng. Deng, deng. Oh ternyata membaca tarot ada Ada kode kode etiknya. Harus dong. Ada kode dan Oke, etikanya. perkenalkan saya Aji. Di sebelah saya ada, silakan Mas. Fit Pratama dari Tarot Indonesia, panggil saja Adi. Andreas Teguh dari Tarot Indonesia. Panggilannya Andreas atau Mas Teguh? Teguh. Oke. Ada Mas Adi dan Mas Teguh. Sebenarnya di belakang ini kita sudah berdiskusi dan di sini kita akan menetapkan sebuah pakem. Menjadi seorang tarot reader harus punya kode etik. Oke, mas-mas sekalian, Boleh. Iya. Gimana? ada beberapa syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang pembaca tarot yang benar. Yang pertama, tarot reader kan harus profesional, integritas yang tinggi, terus bisa menjaga sebuah kepercayaan Ya. daripada klien. Oke, di topik pertama adalah yang pertama, kerahasiaan klien. Kenapa kerahasiaan klien itu menjadi syarat yang paling pertama dan paling penting? Ya itu harga mati, jualan. Kita Jualan jualan utama konsultasi ya. Jadi konsultasi itu adalah di mana banyak hal rahasia atau kelemahan klien atau permasalahan klien yang benar-benar harus kita tutup. Kita tutup dari apa sih? Dari publik. Kalau ini tidak diakses siapapun, harus dipastikan ini tidak akan dibocorkan ke siapapun dan hanya kita berdua dalam konteks konsultasi. Ya. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengakses data ini. Gitu. Dan itu jadi satu harga mati buat kita bahwa kita itu menjaga kerahasiaan klien. Tarot Indonesia dengan tegas menjaga kerahasiaan itu. Oh, saya juga dong. karena itu ya kita memberikan rasa aman ke klien untuk benar-benar bisa terbuka, konsultatif ke kita. Jadi dengan menjaga kepercayaan seperti itu kan klien jadi lebih nyaman, dia cerita juga lebih enak, kita lebih bisa mempinpoint masalah itu dengan lebih cermat gitu loh. Sebab kita kan nggak tahu ya klien kita itu siapa. Bisa saja orang terkenal, orang di posisi tinggi dan bahkan di rahasia besar dalam kehidupan yang efeknya ke banyak orang. Nah ini nggak bisa dikonsumsi orang lain selain kita berdua, nggak bisa. Dan Selain si pembaca dan si klien. si klien nggak boleh, ini si pembaca tarotnya baru benar-benar ngekip ini karena ini kerahasiaan ya. Jadi etika itu harus ada di kesadaran pembaca tarot. Berarti kalau yang nggak bisa jaga rahasia bukan pembaca ya harusnya. Nggak usah lah, jangan jadi pembaca. Jangan jadi pembaca, kamu jadi apalah sana gitu, yang lain lah gitu. Jadi selebgram kayak jadi apa? Jadi mulut turah. Kan gitu. Oke, yang kedua, ada persetujuan dan kesadaran. Di dalam konteks ini adalah seorang reader hanya membaca ketika mendapatkan izin atau persetujuan secara sadar dari klien. Betul, jadi kayak gini, yang sering kami temui adalah ketika orang takut baca tarot, nanti takut terbuka rahasia. Oh bukan gitu, bukan kita akan sengaja langsung membuka rahasia orang, enggak. Justru ketika kamu membaca tarot, artinya gini, kami sudah sadar bahwa yang kita bicarakan ini ada sesuatu hal yang sifatnya personal gitu loh. Berarti tanpa persetujuan Nggak bisa. tidak harus membaca. Dan hati-hati ya, karena banyak jebakan Batman di sini. Contohnya apa? Ada beberapa acara di YouTube atau di media lain yang meminta tarot reader untuk membacakan seseorang atau membacakan public figure.
Gitu. Bagiku itu tidak etis karena Tidak ya lewat kan persetujuan. tidak ada persetujuan. Misalnya aku minta bacain artis ini gini-gini, artisnya kan nggak ada. Nggak ada persetujuan. Kecuali ada artisnya dibaca lewat sini, jadi kita langsung nih. Oh berarti nggak boleh ya seorang Nggak boleh. tiba-tiba Harusnya tidak boleh. Kalau etika tidak Etikanya nggak boleh. Kecuali ada artisnya, sebagai bintang tamu, ada pembaca tarot, ada host. Oke, host apa Pak, tolong bacain artis ini. Artinya oke aku mau dibaca, tapi di hal ini aja yang dibaca. Nah, Misalnya oke. karirku, terus cintaannya dong, aku nggak mau cintanya. Ya nggak boleh, nggak usah disinggung kepentingan karena dia nggak mau dibuka percintaannya. Atau aku pengen percintaannya aja, tapi bisnisku jangan. Nah itu nggak harus boleh. hati-hati. Apalagi dia nggak ada di situ dibaca. Baca. Kan Karena gitu loh. aku sendiri itu pernah diminta seperti itu oleh salah sebuah channel lah. Gitu. Jadi ada channel YouTube cukup terkenal dan dimintai untuk wawancara Nah, model yang Seperti itu untuk membacakan membacakan kasus kasus apa besar itu. tertentu artis. Kita nggak mau ambil yang Kita model mau itu. ambil karena dalam itu kode etik pembaca tarot betul, tidak boleh Tidak boleh. Tidak boleh. tanpa Bagi ada kami tidak persetujuan. boleh. Karena itu ya itu tidak ada persetujuan secara sadar. Dan itu bisa kena masalah hukum ketika misalnya artisnya atau manajemen artisnya tidak terima. Bahaya. Ya, siapa Oke. yang mau jamin? Oke, yang berikutnya ada tidak mengklaim kekuasaan absolut dalam pembacaan tarot. Seperti yang kita Bahas pahami, tadi kan. seperti yang kita ketahui bahwa tarot adalah bentuk refleksi. Ya. Tuh, dan kita hanya melihat potensi atau proyeksi ke depan seperti apa. Ya, jadi di sini di literasi yang saya dapat adalah tidak meramal masa depan secara pasti. Ya. Ya. Secara pasti itu mentakdirkan seolah-olah. Jadi kalau bahasa awam itu kan seolah-olah takdirku terbaca dan aku nggak bisa keluar dari kondisi takdirku. Nah, kadang pembaca tarot yang botol tadi itu otoritasnya ketinggian. Maksudnya dia terlalu overconfident sehingga dia benar-benar mengkup kliennya. Bacaanku benar. Terus nanti kalau ada yang, nah kan aku udah ngomong itu, nah, akhirnya ikut. Akhirnya itu seperti pentakdiran. Nah ini sudah tidak netral dan tidak berjarak. Oh, guys, for your information, petarot bo tol itu adalah petarot yang bo dan tol. Oke. Oke. Dan kemudian gini, hati-hati karena berarti kan kita sudah melangkai kekuasaan yang di atas kayak gitu ya. Nah, jadi itu nggak oke lah. Dan bagi klien pun kami harapkan juga punya sensitivitas dan kecerdasan juga untuk tidak menanyakan seolah-olah kami itu tahu semuanya. Jadi nanya, nanti jodohku siapa ya? Terus siapa ini gimana jawabnya? Oke. Berikutnya, Pak. Hmm. Tidak memberikan nasihat medis atau hukum. Ya, kembali Nah. lagi ya, Pak ya. Ini kan sudah di ranah yang bukan di ranah kita ya. Medis dan hukum itu bukan di ranah kita. Kita hanya bisa memberikan apa ya istilahnya itu rambu-rambu lah. Tetapi untuk urusan medis dan hukum itu silahkan Anda klien-klien ini temui profesional yang benar-benar kompeten di bidang itu aja. Jadi misalnya harus diminta membaca kesehatan, itu tidak mendiagnosa bentuknya, tetapi melihat potensi tubuh yang perlu diperhatikan. Pakai tarot bukan diagnosa Kesehatan Medis. atau medis. Ya. Jadi nggak bisa ngomong kamu jantung nih, nggak boleh. berarti di Tetapi kalau harus membaca, ini aku terbacaan di wilayah dada, ini kurang nyaman, silahkan kamu ke Cek. dokter yang berurusan dengan wilayah itu. Oh, oke. Noted. Gitu loh. Sama sepertinya hukum, Pak ya. Ya, Ya. tuh. Silakan Dia temui. bersalah, dia tidak gitu. Nah, Atau, aku mah ada kasus ini tuh gimana nanti hasilnya? Kita kan bukan hakim. Ya, berarti oke kamu konsultasi aja nih. Kita bisa sarankan balik kalau dari sini. Oh kalau dari tarot posisimu kayaknya lemah. Coba kamu cari konsultasi yang konsultan hukum hukum atau yang bagus. lawyer yang Berarti bagus. merefleksikan Ah, masalah, ah, tapi ah. tidak langsung menjudge siapa yang benar, siapa yang Iya. salah. Oke. Gitu. Oke, berikutnya, Pak. Menghormati kepercayaan dan pilihan klien. Kenapa, Pak? Kita itu kan konsultan. Kita boleh memberikan banyak gambaran, banyak sudut pandang, banyak masukan, tetapi
pengambilan keputusan ada di klien. Berarti Di dalam tidak boleh menggiring ya Pak ya? Tidak boleh tidak menggiring. boleh Tidak berdiri, boleh, tidak dan boleh. tidak boleh menyalahkan. tidak boleh menyalahkan. Ya, Jadi kalian saya melakukan ini, lah kamu kemarin udah dibilangin. Nah, justru kalau kita pakai pendekatan NLP, Neuro Linguistic Programming, yang paling bagus adalah client center. nah, Dalam arti apa? Kita sebagai pembaca tarot memberikan alternatif, tetapi klien menemukan caranya sendiri. Tugas kita ini membangunkan sisi tidur dia. Oh iya, harusnya aku gini. Nggak ngambil ide kita, tapi dia ngambil idenya sendiri. Itu malah keren, Oke. gitu loh. Ini yang paling menarik Kak, yang berikutnya. Transparansi biaya dan proses. nah ini juga penting karena gini, itu sering kasus sih. Jadi banyak sekali. Ini yang kami temui adalah readernya sendiri yang komplain. Kemarin habis konsultasiin orang ternyata Bayarnya nggak sesuai harapan dengan gitu kan. harapan. Lah kamu dari awal bilang nggak tarifmu sekian? Enggak. Lah terus piye? Terus gimana ketika gitu kok kamu komplain, kok kamu cerita ngeluh ke kita kan gitu loh. Kan harusnya dia tahu wajarnya sih. Loh, Ya, Enggak. kamu pengen sesi yang setengah jam, 30 menit, 1 jam, 2 jam. nah Berarti harus ada nilai transaksional dan sudah diketahui harus sebelumnya. jelas Dan nih jelas di dan awal, transparan. Jadi di di awal awal. harus jelas nih. Oke, untuk konsultasi itu tarifnya sekian. Mau ngambil yang mana, paket konsultasinya, dalam durasi berapa atau apa, itu Dan sudah nanti jelas gitu loh. Reader pun ngasih tahu nih, oh ini sudah ya, konsultasinya sudah sebatas selesai nih. Oke. Sama kayak yang ini restoran, Ah. tiba-tiba kasih menu, nggak ada harganya, begitu bayar, Nah, bang. Nah, Oke, berikut. Ada komitmen untuk belajar dan berkembang. Oke, Pak. Kenapa tarot etik ini masuk ke kode etik petarot? Pembaca tarot. Nah gini, kehidupan manusia itu kan nggak statis. 20 tahun yang lalu orang kenal handphone nggak? Susah kan ya, maksudnya hanya kalangan tertentu. Makanya ada namanya perkembangan teknologi, ada perkembangan pergeseran politik, pergeseran ekonomi, pergeseran budaya. Pergeseran generasi, milenium ya. ke Z nih. Kalau leader itu harus mengikuti itu, harus update wawasan, update pengetahuan. bahkan bahasa. Nah, Setiap era itu kan ada atmosfer bahasa masing-masing. Nah, ketika kita nggak mampu berkembang, berarti kan kita tidak hidup dalam realitas zaman itu, gitu loh. Makanya pembaca tarot penting mengikuti perkembangan zaman. Kalau dari aspek zaman, tapi pengetahuan juga penting. juga penting, maksudnya ilmu tarot itu pun juga tidak statis, ada perkembangan baru lagi. Oh, tarot itu lebih enak kalau dilengkapi dengan tadi misalnya NLP, Neuro Linguistic Programming, ya kamu belajarlah. Selama ini kan hanya psikologi, tetapi Betul. gimana dia berkolaborasi dengan Neuro Linguistic Programming, gitu. Nanti gimana nanti dia berkolaborasi dengan bahasa. Nah, Karena kita bermain tanda, semiotika, bermain lema, bermain banyak sekali simbol. Bahkan nanti sampai kita perlu belajar juga dengan pelukis. Kita ngomongin komposisi, ngomongin apa dalam gambar kartu tarot. Itu penting gitu loh. Jadi dia tidak ilmu yang individu, juga ilmu kolaboratif atau ilmu dari beberapa sumber ilmu yang bisa merujuk ke dia. Jadi bukan karya yang tunggal gitu loh. Oke, berikutnya menolak membaca untuk tujuan negatif. Sebelum ditanggapi, maksudnya di sini menolak membaca untuk tujuan negatif adalah tidak membaca untuk niat menyakiti, memata-matai atau membalas dendam terhadap orang lain. Ini literasi yang saya dapat. Apakah setuju atau tidak? ya tentunya itu sudah masuk ke kode etik umum ya sebenarnya. Ya kita sebaiknya tidak menerima seperti itu karena kita kan sudah ngerti namanya sebab akibat lah, karma lah. Dan aspeknya kan banyak. Ketika tujuan menyakiti kan ada aspek hukum di sana. Nah, Berarti kita rawan nyenggol aspek hukum kan di sana. Tapi kan ini gitu. menarik. Memata-matai. Mungkin ini nyempil, Pak ya. Nah, nah, Apakah tarot bisa memata-matai, Pak? sekedar melihat
gambaran umumnya bisa. Tetapi detailing Detailingnya tidak. Gitu loh. Berarti seharusnya tidak memberikan gambaran untuk mengarahkan si penanya untuk membaca Iya, keadaan-keadaan iya, tersebut yang diinginkan. memata-matai. Kan Misalnya contohnya itu gini nih, ini bener gak si ini selingkuh sama si ini? Gitu kan? banyak jebakan. Jebakan kan? Kalau ini jadikan data hukum gimana? Kamu menurut Tarot selingkuh loh, ini buktinya gitu. Ini kan bukan data hukum, tetapi bisa digunakan oleh pasangan itu bahwa ini sebagai bukti loh dia. Gitu lah. Kita bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Menyenangkan bisa, mencemarkan nama baik bisa kan gitu loh. Jadi agak-agak riskan sebenarnya. Iya, makanya pembaca tarot harus cerdas. Harus Nggak cerdas, boleh nggak boleh botol, botol. gitu loh. Jangan lo bangga dengan botolmu gitu loh. Oke, yang berikutnya adalah seorang tarot reader harus bisa terbuka soal apa yang dia bacakan. Mungkin maksudnya gini, dia lebih jujur dalam mengartikan apa yang dia dapat dari Makna kartu. makna kartu kan. Tuh. Jadi, Tapi pembaca tarot itu juga harus mengidentifikasi klien ya, dalam arti gini. Kondisinya seperti ini, kita harus tahu klien itu kondisinya seperti apa. Karena ini ngomongin dengan metode penyampaian. Ya kalau kondisinya baik, kalau kondisinya buruk, gimana kita menggunakan bahasa yang paling enak untuk menyampaikan dan hal dia yang buruk tidak tadi. kaget, dia bisa menerima dengan legowo, dengan tenang. Berarti seorang tarot reader ketika pembacaannya buruk dia harus menjelaskan Iya. Iya. apa yang di Kenapa kok Refleksikan bacaannya oleh buruk? kartu. Iya. ya, direfleksikan tapi oleh dengan kartu. bahasa dan penyampaian yang sebisa mungkin diterima oleh klien. Jadi sih mungkin si klien ini Jadi ngamati psikologi klien juga kan gitu loh. Ini kondisinya kalau aku ngomong ini dia down apa enggak? Karena tujuan kita adalah membawa dia dalam kondisi baik. Kalau dia kondisinya orang yang tanya kan kondisinya kita asumsikan buruk lah. Enggak ada yang enggak orang punya masa apa senang-senang tanya tarot. Pasti orang yang sedang menghadapi problem susah itu bertemu pembaca tarot. Nah, orang susah jangan ditambahi beban yang menyusahkan lagi, tapi dibuat ringan. Dan lewat apa? Lewat cara pikir baru, lewat hal-hal yang tidak terpikirkan oleh mereka, kita kasih cara itu biar dia bisa menjalani hidupnya dengan lebih enak. Gitu loh. Oke. Tarot reader tidak menjual surga dan tidak menjual neraka. Ya. Itu. nggak boleh nakut-nakutin. Bahkan ketika kondisinya bagus pun, ya nggak boleh terlalu nyanjung-nyanjung. Nanti oper PD malah jatuh dia. Oh bisnisnya bagus banget nih, gini. Tapi itu malah membuat dia tidak waspada, membuat dia lalai. Ini juga kan hal baik tapi malah menjadi keburukan, kan gitu. Justru kita adalah orang yang berada di posisi lain untuk melihat hal-hal apa nih yang terjadi di kondisi ini dan apa yang rawan dalam kondisi ini yang bisa didapatkan oleh klien. Oh, walaupun aku membaik, tetapi aku tetap harus waspada. Misalnya dalam sistem pekerjaanku harus sistemnya tetap terkontrol, terawasi dan semua itu harus tetap berjalan. Terus apa metode-metode apa yang perlu kamu waspadai? Jangan kamu bangga terus kamu nggak iklan misalnya. Oh ini harus iklan. Aku udah top di Indonesia nih nggak perlu iklan. Ini jadi jumawa kan, bahaya nih. Yang lain udah cari jalan nih. Begitu ini telat kesikat sama yang lain, bisnisnya jadi turun juga kan gitu. Oke, habis itu aja. Itu dulu aja. Itu dulu. Berarti kamu tarot reader, kamu harus melihat ini sebagai literasi bahwa seorang petarot harus punya kode etik. Semoga video di podcast ini bisa ngebuat kamu lebih cerdas, lebih bisa membuat kamu menjadi seseorang pembaca profesional. Ada tambahan, Mas Teguh, Mas Adi? Cukup. Oke, sekian. See you next content. Bye.